Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengawas sekolah maupun madrasah di tingkat PAUD, di tingkat SDMI, di tingkat SMP MTS, di Kabupaten Sumbawa yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembahasan kita, unit 1, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumbawa, sebagai bagian dari materi pelatihan dalam rangka dukungan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Sumbawa yang merupakan program yang diselenggarakan oleh STKP para Cendekia Indonesia Sumbawa bekerja sama dengan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa melalui dukungan inovasi. Program inovasi merupakan program kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia untuk kemajuan pendidikan anak di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, video ini merupakan bagian kedua untuk pembahasan unit 1 pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana kita pahami bersama, ada 3 tujuan yang ingin kita capai di dalam unit 1 ini, yaitu pertama memahami falsafah dan kebijakan kearifan lokal dalam pendidikan karakter di Kabupaten Sumbawa. Dan yang kedua, memahami pentingnya kearifan lokal untuk pendidikan karakter. Dan yang ketiga adalah memahami konsep dan elemen pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, saya telah membahas tujuan 1 pada video pertama. Dalam video ini saya akan membahas tujuan 2 dan tujuan ketiga. Saya mulai dengan tujuan yang kedua, yaitu memahami pentingnya kearifan lokal untuk pendidikan karakter. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan curah pendapat. Menurut Bapak dan Ibu, untuk beberapa menit ya, kita berdiskusi mengapa falsafah hidup dan kearifan lokal orang Sumbawa dalam hal ini penting menjadi dasar dalam penyelenggaraan atau penguatan pendidikan karakter di sekolah maupun madrasah kita. Silakan Bapak Ibu berpikir dan memberikan alasan-alasan. Baik, mari kita diskusi. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kearifan lokal penting dalam pendidikan karakter karena banyak alasan. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, karena kearifan lokal itu relevan bagi siswa dan guru. Pendidikan karakter akan lebih bermakna karena berakar pada budaya dan tradisi masyarakat. Kemudian yang kedua, kearifan lokal dapat menguatkan motivasi siswa untuk terlibat dalam belajar. Saat para siswa kita melihat nilai dan tradisi budaya yang mereka sendiri lakukan sehari-hari di rumah, di dalam masyarakat, dalam permainan, dalam interaksi bersama teman-temannya maupun dengan orang dewasa di sekitarnya, tercermin dalam program pendidikan di sekolah, termasuk dalam pendidikan karakter di sekolah, tentu mereka sangat berpeluang untuk memiliki motivasi yang tinggi, termotivasi untuk belajar, sehingga pemahaman mereka cepat mereka capai, internalisasi pelajaran cepat mereka lakukan. Dengan demikian, pembelajaran mereka menjadi efektif dan efisien. Kemudian alasan yang ketiga adalah kearifan lokal itu menguatkan ikatan satuan pendidikan dengan masyarakat, dapat memperkuat ikatan sosial dan membantu membangun rasa kepemilikan dan semangat masyarakat dalam pendidikan karakter di satuan pendidikan. Kita tahu bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang dijadikan program pendidikan karakter di sekolah tentu yang juga diterapkan di rumah maupun dalam masyarakat di sekitar sekolah. Sehingga perasaan memiliki oleh masyarakat di sekitar sekolah, tokoh-tokoh masyarakat maupun warga masyarakat akan sangat tinggi. Dan hal ini dapat memperkuat ikatan sosial antara sekolah dan madrasah maupun masyarakat sekitar sekolah. Kemudian yang terakhir, akan terjadi pelestarian kearifan dan budaya lokal melalui program sekolah. Hal ini penting bagi masyarakat yang menghadapi tantangan dan dampak negatif dari globalisasi dan modernisasi yang kita sedang alami saat ini. Jika kita hanya mengandalkan pada
pendidikan informal maupun non formal yang terjadi dalam masyarakat dan di rumah, tentu tidak ada standarisasi dan um, bagaimana melakukan asesmen atau evaluasi keberhasilannya melalui uh, penggunaan kearifan lokal di dalam program sekolah sebagai bentuk dari materi pendidikan karakter, maka tentu terjadi sebuah usaha masif untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal, kearifan-kearifan yang menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat kita di sekitar sekolah itu menjadi lestari dan akan diwariskan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal ini pemerintah kita di Kabupaten Sumbawa, Pemkab Sumbawa, melalui Dinasdikbud Kabupaten Sumbawa telah berhasil ya, merumuskan sebuah peraturan baru, yaitu Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter, yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021, ditetapkan tanggal 10 Agustus tahun 2021, di launching secara cukup meriah, secara online, melibatkan lebih dari 5.000 peserta dari seluruh Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 4 Oktober tahun 2021. Peraturan Bupati tentang pendidikan karakter. Yang setelah kita baca secara seksama, menjadikan 4 perangkat nilai untuk menjadi muatan dalam pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama adalah nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan yang keempat adalah nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. 4 perangkat nilai karakter yang kemudian menjadi landasan, menjadi payung untuk banyak karakter yang akan dijabarkan secara detail dalam perbuk tersebut. Bapak Ibu bisa nanti membaca secara lebih detail. Kami di sini hanya memuat ringkasan sangat ringkas saja ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa dalam implementasi pendidikan karakter di Kabupaten Sumbawa sesuai pesan Perbob dilakukan dengan memperhatikan atau berbasis pada falsafah dan kearifan lokal Sumbawa. Gambar ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Sumbawa, gedung ya, dalam istana dalam loka, kemudian di dalamnya adalah ada kegiatan-kegiatan budaya. Foto ini diambil saat terjadi musakarya Lembaga Tanda Semawa yang dilakukan pada tahun 2022, beberapa bulan yang lalu. Bapak-Ibu sekalian, kemudian tujuan yang ketiga dalam modul unit 1, yaitu memahami konsep dan elemen pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka. Bapak-Ibu sekalian, kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter, sebagaimana kita ketahui dan kita bisa baca bersama-sama, kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, termasuk sesuai kemampuan, kebutuhan, dan budaya, serta kearifan lokal seperti kearifan lokal di Kabupaten Sumbawa, kearifan lokal Samawa. Karena itu, pendidikan karakter yang berpusat pada budaya lokal sangat selaras dengan semangat kurikulum Merdeka. Tujuan kurikulum Merdeka adalah membangun pelajar yang memiliki karakter atau profil Pancasilais. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Bapak Ibu sudah pernah, tentunya sudah sama-sama mempelajari sejak bulan Februari tahun 2022, setahun yang lalu, kita telah diperkenalkan dengan kurikulum Merdeka yang dalamnya termasuk profil pelajar Pancasila sebagai landasan tujuan dari pendidikan nasional kita. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila memuat 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang kemudian diurai di dalam 5 elemen kunci, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara.
Sebagaimana kita tadi pelajari di unit 2, bahwa dalam konteks Sumbawa, pendidikan karakter bertujuan sesuai dengan Perbub yang kami bahas tadi, yaitu Perbub 33 tahun 2021, intisari nilai-nilai yang dimuat adalah kurang lebih merupakan hal mengadopsi atau mengadaptasi dari elemen dari profil pelajar Pancasila dimensi 1, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Namun, bukan berarti bahwa perbub tersebut mengabaikan elemen kunci yang lain dan juga elemen-elemen kunci yang termuat dalam 5 dimensi profil Pancasila yang lainnya. Sebagaimana kita pelajari di video pertama, bahwa falsafah hidup orang Sumbawa adalah adat berhenti kusara, sara berhenti laku kita belah, takip kunene kagila buat lengi. Orang Sumbawa menekankan karakter atau akhlak mulia yang bersendikan pada nilai religiusitas sebagai starting atau sebagai pokok dari akhlaknya. Sehingga ketika diterapkan di dalam program Pancasila, saya melihat bahwa nilai tersebut menjadi nilai dasar. Falsafah hidup orang Sumbawa itu menjadi payung utamanya, sehingga kemudian kelihatan tercermin di dalam profil Pancasila dimensi 1. Namun, semua elemen-elemen kunci dari dimensi-dimensi profil Pancasila yang lainnya juga diuraikan di bagian-bagian lain di dalam perbub yang dipayungi oleh 4 nilai-nilai karakter yang menjadi payung yang sebagaimana kami bahas di slide sebelumnya tadi. Kemudian, dimensi yang kedua dalam perbab Pancasila adalah mandiri, yang terdiri atas elemen kesadaran akan diri dan situasi diri, di mana pelajar kita harapkan dapat memahami siapa dirinya, bagaimana situasi yang dia miliki. Nah, dari situ kemudian setelah dia benar-benar memahami, kemudian dia mampu juga menyadari diri, menahan emosi dan segala macam, sehingga semua keadaannya dia terkendali dengan sebaik-baiknya. Dari situ kemudian muncul elemen kunci yang kedua, yaitu regulasi diri, yaitu bagaimana pelajar kita mampu menggunakan keadaan, kesadaran akan diri dan situasi yang dimilikinya saat ini untuk membuat rencana-rencana strategi-strategi untuk mencapai cita-citanya secara efektif di masa depan. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah dimensi bergotong royong, yang terbagi ke dalam 3 elemen, yaitu elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bisa bekerja sama tentu dengan sukarela, dengan sukacita bersama unsur lain, orang lain, sehingga pekerjaan yang berat sama-sama dijinjingnya, sama dipikul, yang ringan sama-sama dijinjing, sehingga kerjaan yang lama menjadi cepat dan segala macam, yang berat menjadi mudah. Kemudian yang kedua adalah elemen kepedulian, yaitu sebuah sikap yang penuh inisiatif, sebuah sikap yang bisa melihat keadaan yang membutuhkan perhatian, sebuah sikap yang mengharuskan adanya keinginan untuk selalu bisa menghadapi dan memecahkan kesulitan. Kepedulian adalah bagaimana seseorang pelajar dalam hal ini mampu menyelesaikan setiap masalah di sekitarnya dengan dia terlibat di kesempatan pertama. Kemudian yang ketiga adalah elemen kunci berbagi, yaitu kemampuan untuk bisa memberikan apa yang dimiliki untuk kemaslahatan orang lain, membantu orang lain, dan juga kemampuan dan komitmen bagi pelajar kita untuk bisa memanfaatkan fasilitas publik secara bersama-sama, secara bertanggung jawab, menggunakan fasilitas misalnya seperti toilet umum dengan selalu membersihkan, sehingga nyaman bagi orang lain yang menggunakannya. Kemudian, elemen kunci dimensi yang keempat adalah berkebinekaan global, yang terdiri atas 4 elemen kunci. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya,
Penekanannya kepada budaya sendiri, seorang pelajar harus mengenal dirinya sendiri, budaya yang dimiliki, misalnya dalam konteks daerah, budaya Sumbawa, seorang pelajar harus mengerti budayanya. Dalam hal ini kita di Sumbawa, budaya Sumbawa. Dan dia bisa menghargai budayanya tersebut, sehingga dia memiliki identitas. Kemudian, elemen yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Dengan modal dia memahami, menghargai budayanya sendiri, anak kita juga atau pelajar kita juga mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang berbeda dengan tetap memberi penghormatan tanpa merasa rendah diri dan juga tidak merendahkan budaya lain. Kemudian dari pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi antar budaya tersebut, siswa kita memiliki kemampuan koleksi pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang kemudian bisa direfleksikan dan digunakan untuk berbagi secara dengan sesamanya, dengan sama pelajar maupun orang-orang di sekitarnya, dan dengan itu mereka bisa membangun rasa tanggung jawab. Nah, dari prinsip inilah elemen mengenal dan menghargai budaya sendiri, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab kita, dan khususnya dalam konteks pelajar kita, mampu mewujudkan keadilan sosial bagi sesamanya. Kemudian, elemen kunci dimensi yang kelima dari program Pancasila adalah bernalar kritis yang terurai menjadi di dalam tiga elemen kunci. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi, yaitu bagaimana anak-anak kita tidak sekedar menerima informasi dan menelannya bertindak secara gegabah, tetapi mampu memperoleh kemudian mengolah informasi tersebut secara kritis, melihat benar dan salahnya, melihat sumbernya dari mana. Kemudian dari sana dia mampu melakukan analisis dan evaluasi penalaran, yaitu informasi-informasi yang masuk tadi dia telaah secara kritis, dievaluasi mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa ditindaklanjuti, dan mana yang harus disingkirkan. Dari situlah mereka kemudian mampu melakukan refleksi dan evaluasi, atau melakukan metakognisi. Di samping itu juga, anak-anak kita, para pelajar kita juga memiliki koleksi pengetahuan, pemahaman yang telah tersimpan dalam diri mereka, menjadi bagian tak terpisahkan dari diri mereka, pengetahuan, pengalaman tersebut dapat mereka gunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi. Jadi, elemen memperoleh dan memproses informasi menggunakan informasi baru, berdasarkan informasi baru, analisis dan evaluasi penalaran berkaitan dengan bagaimana mengolah informasi tersebut, bagaimana menelaah informasi tersebut sehingga kelihatan benar dan salahnya, dan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan bagaimana siswa memiliki pengetahuan, sikap, pengalaman yang menjadi identitas mereka yang mereka gunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah dimensi kreatif dalam program Pancasila yang terurai di dalam tiga bagian atau elemen kunci. Yang pertama adalah keluasan berpikir. Jadi berpikir tidak boleh dibatasi, dia harus leluasa, sehingga dari situ dia bisa menemukan hal-hal baru dalam pikirannya. Nah, dengan keluasan berpikir, kemudian dia bisa mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang sifatnya asli atau orisinal. Orisinal dalam pengertian dia mengolah keadaan di sekitarnya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu versi, walaupun sedikit hal baru. Kemudian setelah menjadi gagasan, dia juga bisa mengurai menjadi karya. Baik dalam bentuk karya berupa produk maupun kegiatan-kegiatan yang tentu kita harapkan memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang besar untuk kemajuan masyarakat Indonesia, dan khususnya di kita di Kabupaten Sumbawa. Kurang lebih seperti itu review dari profil Pancasila Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lanjutkan dengan sedikit tugas. Bapak Ibu sekalian, secara berpasangan, bersama peserta di sebelah, tolong Bapak Ibu cermati dimensi dan elemen-elemen yang ada di dalam yang tadi saya bahas. Kemudian diskusikan dan tentukan urutan dimensi yang paling sesuai menurut Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal ini tentu saya berharap Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan falsafah hidup orang Sumbawa. Silakan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melalui berbagai tahapan pembahasan dan diskusi, di samping di video 2 ini juga di video 1,
um, dari awal hingga akhir unit ini, mungkin ada satu atau dua poin yang paling penting yang berkesan menurut Bapak Ibu, yang telah Bapak Ibu peroleh. Bapak Ibu dapat mengekspresikannya ataupun poin yang tersebut dalam bentuk apapun yang Bapak Ibu pilih, bisa berupa tulisan di post-it, Ibu Bapak Ibu juga bisa membuat gambar, main map, mungkin bisa membuat lagu, pantun, puisi, atau mungkin bisa membuat sebuah drama, dan lain-lain yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Silakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini materi yang dapat kami sampaikan. Unit 1 khususnya untuk tujuan 2 dan tujuan 3. Saya ulangi, modul atau unit 1 ini berkaitan dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Di Kabupaten Sumbawa, kita telah mempelajari bagaimana kearifan lokal orang Sumbawa, kemudian dikaitkan dengan program Pancasila, dan juga dikaitkan dengan pendidikan karakter di dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.